Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di video kali ini, kelompok kami akan menampilkan hasil tadi tugas kami. Kami mengambil satu kutipan jurnal yang berjudul A Deep Learning Based Approach of Detection of Cucumber Disease. Tonton videonya sampai habis ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atta Kamlah Ningrum dengan NPM 23025010021. Perkenalkan, nama saya Sofia Duyanti dengan NPM 230250101117. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang dimana serangan penyakit pada tanaman mentimun menjadi penyebab utama penurunan produktivitas pertanian. Penyakit ini terdiri dari anthracnose, downy mildew, dan bacterial wilt. Penyakit ini dapat menurunkan produktivitas pertanian hingga menyentuh angka 80% kerugian produksi. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi machine learning dan deep learning diperlukan sebagai pendekatan yang akurat dan cepat. Tujuan pertama yaitu untuk mendeteksi status kesehatan tanaman mentimun sekaligus mengidentifikasi jenis penyakit yang secara akurat. Yang kedua, untuk meningkatkan performa model hingga akurasi 95,53% guna melampaui standar benchmark sebelumnya. 3. Untuk memperoleh balance akurasi sebesar 97,66% sebagai bukti nyata dari model ini. Selanjutnya yaitu ada metodologi. Di situ terlihat gambar prosedur sistematis, yang dimana yang pertama adalah dataset. Dataset menyangkup semua kumpulan data dari penyakit tanaman mentimun ini. Selanjutnya yaitu ada data processing, yang dimana data processing ini mengumpulkan sebuah data yang didapat dari penyakit tanaman mentimun ini, dijadikan satu, lalu diproses hingga siap untuk digunakan. Yang kedua ada pembagian data. Pembagian data ini untuk mentraining model tersebut. Mentraining model ini 70% hingga 20% testing. Model ini butuh validasi untuk mengecek performa saat akhir uji model. Yang ketiga ada hyperparameter tuning, lalu ke model training, lalu ke fine tuning. Model ini dilatih untuk mencari hasil yang terbaik, lalu disempurnakan. Yang keempat ada evaluation line. Hasil dari model ini menggunakan metode line untuk melihat bagian mana yang akan dijadikan gambar model. Selanjutnya di sini terlihat gambar, yaitu gambar layer model VGG19. Pada bagian pertama yaitu ada layer konvolusi plus polling, berfungsi untuk membaca pola gambar, yang dimana semakin ke bawah model ini menangkap pola penyakit gambar yang lebih kompleks. Lalu pada bagian akhir terdapat global average polling yang berfungsi merangkum informasi dense layer untuk belajar pola penyakit. Masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Pada gambar 3 ini menampilkan contoh dari gambar-gambar yang diambil dari kelas-kelas dalam dataset. Dataset sendiri ini terdiri dari 1289 gambar. Nah, di sini menampilkan contohnya ada 8 gambar, 2 gambar lainnya ini merupakan tanaman timun yang sehat, dan 6 gambar lainnya ini yang bergejala atau terindikasi berpenyakit. Masuk pada bagian gambar yang keempat, di sini menampilkan contoh hasil visualisasi yang berupa lime. Di sini menampilkan contoh kelas yang telah diklasifikasikan oleh model. Nah, di sini menunjukkan adanya perbedaan visual tiap penyakit. Itulah yang menjadi dasar model untuk belajar mengenali pola penyakitnya. Ada beberapa titik merah ini yang dianggap penting oleh model untuk fokus mendeteksi penyakit atau area yang rusak
pada bagian buah ataupun pada bagian daunnya. Untuk titik-titik yang merah tetap bergerombol ini diprediksi klasifikasinya itu benar, sedangkan untuk titik-titik merah yang melenceng itu bisa disalah klasifikasikan karena merupakan termasuk data rancu. Selanjutnya pada gambar 5 ini menunjukkan hasil dari perbedaan antara prediksi model dan kondisi aslinya atau kondisi sebenarnya. Nah, untuk kesalahan yang paling terlihat ini ada penyakit bernama gummy stem blight. Ini biasanya salah diklasifikasikan sebagai penyakit anthracnose ataupun downy mildew. Nah, sementara itu untuk fresh cucumber ataupun penyakit belly rot itu klasifikasinya hampir selalu benar. Nah, sebagian besar dari kesalahan klasifikasi ini itu terjadi atau bisa terjadi karena penyakit itu memiliki ciri visual yang sangat mirip. Masuk pada bagian gambar yang ke-6, di sini menampilkan grafik dari training loss dan validation loss selama periode trainingnya. Nah, di sini ada sumbu Y-nya ini mengindikasikan nilai loss atau nilai error yang terjadi selama periode training, sedangkan untuk nilai atau sumbu X-nya ini merupakan nilai epochs. Ini merupakan proses dari model untuk belajar. Untuk grafik yang berwarna biru itu merupakan training loss, dan untuk grafik yang berwarna orange itu merupakan validation loss. Bisa dilihat di sini pada awal-awal sendiri itu baik training ataupun validation loss ini merupakan berada di kedudukan yang tertinggi. Nah, setelah itu loss turun sangat drastis pada awal, yang mengartikan model ini itu belajar dengan cepat. Dan nilai loss sendiri itu sempat stabil pada angka 20 hingga 30. Dan yang dimana ini menyatakan model itu sudah convergent atau sudah stabil. Masuk pada bagian hasil yang terakhir, di sini ada gambar 7 menampilkan grafik training akurasi dan validation akurasi selama periode trainingnya. Pada bagian sumbu X-nya sendiri ini mengindikasikan nilai dari akurasinya, sedangkan untuk sumbu X-nya ini menunjukkan nilai epochs. Nah, di awal-awal grafiknya sendiri ini baik training ataupun validasinya itu tergolong sangat rendah. Ini mengindikasikan bahwa model itu belum belajar secara akurat. Selanjutnya, tidak lama setelah itu prosesnya grafik itu naik secara drastis baik training maupun validasinya. Ini mengindikasikan bahwa bahwa model itu belajar dengan cepat dan akurat. Bahkan di beberapa epochs itu sempat ada grafik yang stabil. Untuk training dari akurasinya sendiri ini hasilnya mendekati 97%, sedangkan untuk validasi akurasinya mendekati 93 sampai 95%. Masuk pada bagian terakhir, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah model VGG19 ini mampu mendeteksi kesehatan dan 6 penyakit mentimun secara akurat dan memiliki performa yang tinggi. Untuk nilai keakuratannya ini 95,31%, sedangkan untuk balance akurasinya sendiri memiliki nilai 97,66%, yang dimana ini sudah melampaui penelitian sebelumnya. Serta dari hasil ini itu dapat berpotensi mendukung pendeteksi dini dari penyakit mentimun dan efisiensi dari penggunaan pestisida yang berlebihan oleh petani.